Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan coba menjelaskan salah satu metode dari machine learning, tepatnya yaitu metode Rockset. Perlu kita ketahui bahwa metode Rockset itu merupakan salah satu teknik artificial intelligence berbasis matematik yang dikembangkan oleh Paul Light tahun 1980. Rockset ini banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti banking, asuransi, dan sebagainya. Proses Rockset itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu menyiapkan data dalam bentuk decision system. Yang kedua membentuk equivalence class. Yang ketiga membentuk matriks discernibility matrix atau matrix discernibility modulo D. Yang keempat melakukan proses reduction. Yang kelima menghasilkan pengetahuan atau knowledge. Data yang disiapkan dalam bentuk tabel yang berisikan atribut kondisi dan atribut keputusan apabila kita ingin menggunakan metode Rockset ini. Atribut kondisi diletakkan pada kolom sebelah kiri, sedangkan atribut keputusan diletakkan pada kolom sebelah kanan. Atribut kondisi ini terdiri dari satu atau lebih atribut, sedangkan atribut keputusan hanya terdiri dari satu atribut. Jadi atribut keputusan yang ingin dicari goalnya ataupun hasilnya adalah atribut keputusan dan hanya harus terdiri dari satu atribut saja. Baik, di sini saya mencontohkan data siswa yang terdiri dari atribut studies, education, works. Ini atribut kondisi. Sementara atribut keputusannya ada di income. Seperti tadi yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi data yang mau kita proses dengan menggunakan Rockset harus terdiri dari 2 atribut, yaitu atribut kondisi dan atribut keputusan. Nah, ini dalam hal ini tadi di dalam tabel ini ada 3 atribut kondisi dan 1 atribut keputusan. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa equivalence class itu merupakan pengelompokan objek-objek yang memiliki nilai atribut dengan kondisi yang sama. Di dalam equivalence class ini maka akan dikelompokkan objek-objek yang memiliki atribut kondisi yang sama. Jadi atribut kondisi saja ya yang akan dimasukkan kemari, yang akan digolongkan kemari apabila kondisi atributnya itu sama, sementara atribut keputusan tidak. Jadi equivalence class ini hanya mengelompokkan atribut kondisi yang sama. Dapat kita lihat di tabel sebelumnya itu ini ada beberapa atribut yang sama. Atribut berarti kita lihat studies, education, works, 3 atribut ini. Di sini ada beberapa data yang sama, itu diantaranya E1, ada pur, SMU pur, kemudian E5 juga sama, E6 juga sama. Jadi kita masukkan ini ke dalam EC1. Nah, ini EC1, equivalence class 1, studiesnya pur, educationnya SMU, worksnya itu pur, income-nya itu non. Ya, income-nya kita tidak terlalu ini karena ini atribut keputusan yang kita indahkan ataupun yang kita lihat dari 3 atribut ini saja, atribut kondisinya. Kemudian kita cek lagi data yang sama berdasarkan ini. Itu adalah moderate SMU pur. Moderate SMU pur ini kita lihat ada cuma 1. Nah, ini moderate SMU pur. Cuma kita masukkan saja dia ke SC3. SC2-nya di sini pur SMU good. Kita lihat ada nggak? Nah, ini pur SMU good. Oh iya, saya ulangin. Tadi kan yang pertama itu pur SMU pur. Mana temannya itu ada E5, ada E6.
SMU good temannya dari E2 ini ada di ini E11 pur SMU good. Kemudian yang ketiga, SC ketiga itu adalah moderat SMU pur. Nah, ini sendiri. Kemudian yang keempat, moderat diploma pur, ini ada E4, ada E7, dan ada E12. Nah, jadi kalau dilihat nanti seperti ini. Di sini SC5 ada dua, ya, ada dua, SC51 dan SC52. Kenapa seperti ini? Karena datanya ini inkonsisten. Karena studiesnya itu good, education-nya MSc, works-nya itu good, income-nya itu berbeda. Income-nya berbeda. Kondisinya sama tapi income-nya berbeda. Makanya kita buat menjadi SC51 dan SC52. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa discernibility matrix itu merupakan kolom-kolom pada matriks yang diisi dengan sekumpulan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi yang berbeda. Ya, jadi tadi kalau di equivalence class itu kondisi yang memiliki nilai yang sama, kalau ini berbeda, atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi yang berbeda. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini SC1 disimbolkan atau dituliskan dengan X, kemudian SC1, SC2 ini kenapa C? Seperti tadi keterangannya adalah kolom-kolom pada matriks ini diisi dengan sekumpulan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi yang berbeda. Makanya SC1 dan SC2 itu nilainya C. Kita cek. SC1, nah ini berdasarkan equivalence ya, kita lihatnya ya, berdasarkan equivalence. SC1, SC2. Di antara atribut ini yang berbeda adalah di C-nya, di works-nya. Makanya kita buat C. Kembali ya, ini dia. SC1 ini C. Kemudian SC3 di sini A, itu diperoleh dari antara SC1 sama SC3 itu kondisinya yang berbeda itu di mana? Ini SC1, SC3, kondisi yang berbeda itu adalah di A, di studies-nya, moderate. Kalau SC1 pur, SC3 moderate, sementara B sama C-nya sama. Jadi SC1 ke SC3 itu isinya adalah A. Nah, ini tadi discernibility matrixnya itu A. Begitu juga SC1, SC4 itu AB. Kita cek. SC1, SC4 yang berbeda itu adalah AB. Ini moderat sama diplomanya berbeda, sementara purnya ini sama. Ini sama ini. Begitu seterusnya dilakukan dengan cara yang sama. Sementara untuk ke bawah, untuk horizontalnya seperti tadi ke kanan. Sementara untuk yang lainnya mengikuti dari data-data sebelumnya yang sudah berisi. Nah, contohnya ini C, A, B, A, B, C. Ke bawah ini C, A, A, B, A, B, C. Begitu seterusnya. Kemudian kita perlu tahu juga discernibility matrix modulo D. Nah, jadi tadi kan discernibility matrix, sekarang discernibility matrix modulo D. Bedanya apa? Kalau tadi discernibility matrix itu mengelompokkan kolom-kolom pada matriks ya, apabila kondisinya itu berbeda, apabila nilai kondisi dari atributnya itu berbeda. Kalau sekarang yang di sini discernibility matrix modulo D, itu kolom-kolom pada matriks diisi dengan sekumpulan atribut kondisi yang mempunyai nilai kondisi berbeda, juga berbeda pula atribut keputusannya. Jadi atribut keputusan dan atribut kondisinya itu sama-sama berbeda. Kalau tadi di sini apabila atribut kondisinya itu berbeda nilainya. Kalau di modulo D ini itu adalah atribut kondisinya sama atribut keputusannya juga harus berbeda. Maka nanti akan dimasukkan ke dalam matriks modulo D ini ya, seperti ini. Oke, baik, di sini kita cek, kita periksa di sini SC1 X
Kalau sama, kita ketikkan atau kita tuliskan X, sama seperti ini, SC2 X, begitu seterusnya. Kemudian apabila tidak ada nanti hasilnya, ya, apabila tidak sesuai nanti dimasukkan dengan X juga. Baik, di sini SC1 ke SC2, di sini nilainya C. Sekarang kita cek berdasarkan keterangan tadi, berisikan apabila kondisi, atribut kondisi dan atribut keputusannya nilainya berbeda. Nah, tadi di sini SC1 ke SC2 nilainya C. Ini, kita ngambilnya dari ekuivalen kelas ya. SC1 dan SC2 tadi C, ya. SC1 dan SC2 tadi nilainya C. Nah, saya ulangi. SC1, SC2 tadi nilainya C. karena ini pure, good berbeda, non low. Jadi ingat, jadi yang diambil adalah apabila nilai atribut dari ekuivalensinya itu berbeda dan atribut keputusannya juga berbeda, maka itulah dia yang akan dituliskan di tabel modulo D tadi, di matriks modulo D. Sementara ini pur dan SCmu kan sama, jadi kan SC1 sama SC2, jadi dia C, dipilih C karena pur sama good ini yang berbeda. Pur sama good yang berbeda, income-nya juga berbeda. Kalau income-nya sama berarti tidak masuk hitungan atau tidak dituliskan. Jadi karena atributnya ini berbeda, income juga berbeda, maka dituliskan di modulo D. Nah, ini SC1, SC2. Kemudian SC3 di sini A, SC1 sama SC1 dan SC3 itu A. Kita cek. Ini SC1, ini SC1 dan SC3. Kita cek. Di sini yang berbeda adalah stadisnya, ya. Stadisnya, kemudian sama income-nya. Stadis sama income-nya berbeda, maka di sini dituliskan A. Kita cek tadi, ya, SC1 ke SC3 nilainya A. Begitu seterusnya. Saya ulangin, ini SC1, SC3 nilainya A. Untuk modulo D. Begitu seterusnya dilakukan dengan cara yang sama. Ya, hampir sama seperti discernibility matrix. Bedanya tadi, kalau modulo D ini kondisi, atribut kondisinya dan atribut keputusannya harus berbeda nilainya, baru dituliskan di dalam matriks, tabel matriks ini. Setelah itu dilakukan proses reduction. Ya, proses reduction ini digunakan untuk memilih atribut kondisi yang akan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan. Itu dengan cara membuat persamaan aljabar boolean. Ya, aljabar boolean ini itu hanya memiliki dua buah nilai, benar dan salah. Ya, jadi berdasarkan matriks discernibility matrix atau discernibility matrix modulo D. Ya, hasilnya dijadikan sebagai redu. Ya, jadi dipilih salah satu antara discernibility matrix atau discernibility matrix modulo. Tapi pada keterangan ini, pada penjelasan ini nanti yang digunakan adalah discernibility matrix modulo D. Nah, inilah proses dari reduction-nya tadi. Nah, ini diambil dari berdasarkan tabel matriks modulo D yang ini. Nah, ini ya, ini C dan A tambah B. Saya ulangin, C kali A tambah B kurung kali A tambah B tambah C. Hasilnya AC. Reduknya itu adalah AC, ya. Jadi tanda kurung kurawal ini, ya, tanda kurung kurawal ini menandakan reduknya, hasil reduknya. Ya, ini diambil dari ini tadi, matriks modulo D, discernibility matriks modulo D ini C kali A tambah B kali A tambah B tambah C. Ini diambil dari sini. Ini C, ya,
C kali A tambah B kali A tambah B tambah C. Saya ulangin, C kali A tambah B kali A tambah B tambah C. Nah, seperti ini dia. Nah, ini tanda kali, yang P ke bawah tanda kali, sementara P biasanya huruf P biasa itu menandakan tambah. Nah, begitu seterusnya E1, E2, E3, E4, E5 juga diambil dari tabel matriks modulo D ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kenapa ini hasilnya AC? AC plus BC, kemudian A tambah B, A tambah B. Ini diperoleh dari mana? Ini dicontohkan seperti ini. Nah, di slide yang ini ditampilkan atau dicontohkan itu perhitungan nomor 3. Nah, ini dia. Perhitungan nomor 3 yang yang menghasilkan nilai A. Ini E3 itu adalah A kali A tambah B tambah C. Kenapa dapat nilai A? Nah, ini perhitungannya. Oke, saya coba jelaskan. Ini berdasarkan ini tadi. A kali A tambah B tambah C. Ini kita ubah menjadi perhitungan biasa. Ya, ini menggunakan, ingat tadi kalau reduction ini menggunakan persamaan aljabar boolean. Baik, kita kembali lagi, ya, ini A kali A tambah B tambah C. Kemudian turunannya adalah A kali A, ini A kali A menjadi AA, A kali B menjadi AB, A kali C menjadi AC. Oke, kemudian AA ini akan berubah menjadi A, kemudian ditambah AB, kemudian ditambah AC. Setelah itu A tambah AB tambah AC. Setelah itu A tambah AB. Karena nilai A itu sama, nilai A depannya itu sama, maka akan dibuat A buka kurung 1 tambah B. Jadi A tambah A-nya tadi, A-nya di depan itu menjadi 1 tambah B. Kemudian tambah AC. A kali 1 itu menjadi A. Nah, makanya menjadi A, kemudian AC tetap. Kemudian A tambah AC, di depan itu sama-sama huruf A, sama seperti tadi. Maka dibuat A buka kurung 1 tambah C. 1 tambah C-nya ini diubah menjadi angka 1 karena nilai A-nya tadi sama. Kemudian karena A buka kurung 1 atau A kali 1, maka hasilnya A. Begitu seterusnya untuk yang lain. Nah, jadi hasil reduknya itu adalah AC sama dengan studies dan works. Kemudian itu yang pertama, hasil reduk yang pertama AC itu studies dan work. Kemudian hasil reduk yang kedua BC yang berisikan education dan works. Yang ketiga itu A studies, yang keempat D education. Nah, jadi kepengetahuan atau knowledge yang dapat diperoleh, bahwa hasil reduk yang diperoleh digunakan untuk menghasilkan knowledge dengan mengacu pada tabel decision system. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi hasil tadi yang pertama ini tadi hasil reduk tadi AC tadi adalah studies dan work, itu ada 4 kondisi atau ada 4 rule. Yang pertama berdasarkan studies, work atau AC, ada 4 rule seperti ini. Kemudian yang kedua, rule yang kedua itu ada 4 juga, ya. Yang kedua ada 4 juga, 1 2 3 4 gitunya. Ini rule yang kedua berdasarkan education works atau BC, yang nilai BC tadi. Yang ketiga ada seperti ini, 1 2 3 4 5 6, ya ada 6. 1 2 3, saya ulangin, education itu ada 3 education, ya, dari rule yang ketiga tadi mana tadi. Nah, ini rule yang ketiga itu adalah studies, ya, A. Studies ini dia ada 3. Kemudian rule yang keempat ada B education, ini juga ada 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi demikianlah teori singkat tentang metode Rockset dengan contoh yang sudah dibuat tadi. Sekarang contoh tadi ingin kita buktikan. Contohnya tadi, contoh
data ini tadi, ya, kita buat contoh data ini tadi, data siswa tadi ini akan kita buktikan benar nggak nanti rulesnya itu seperti ini. Nah, ini dia menghasilkan 4 reduk dan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan menghasilkan nantinya 14 rule. Baik, sekarang kita coba membuktikan. Untuk membuktikannya kita menggunakan aplikasi Rosetta. Ya, sekarang langsung aja kita coba buka aplikasi Rosetta. Kita tunggu beberapa saat. Baik, setelah muncul lamanya seperti ini, kita klik File, kita pilih New. Ya, nanti akan muncul project baru. Kemudian klik kanan di struktur, kemudian pilih ODBC. Kenapa ODBC? Karena data kita adalah data Excel. Nah, ya contoh yang saya contohkan di sini nanti datanya data Excel. Kalau kita sudah punya ada data yang sudah dimasukkan ke dalam Rosetta ini, kita tinggal load saja. Nah, tinggal load saja. Tapi karena kita tidak punya, kita ingin mengambil data berbentuk Excel, maka kita pilih ODBC. Sebelum ini kita buat dulu tadi tabelnya yang ini tadi. Nah, ini tadi ke dalam Microsoft Excel. Ini sudah saya buat. Ini saya beri nama data latihan income seperti ini. Ya, ini sudah saya buat seperti ini. Tapi E1, E2, E3, E4 sampai E12 ini jangan dibuat. Ini hanya untuk informasi saja. Yang perlu kita tuliskan hanya ini studies sampai income saja. Ada 4 atribut, 3 atribut kondisi dan 1 atribut keputusan. Baik, kita simpan, kita save. Selanjutnya kita masukkan seperti yang tadi. Kita masukkan di Rosetta, klik kanan di struktur ODBC, pilih ODBC, kita pilih Open Database, kita pilih New, ya karena kita ingin menggunakan Excel, kita pilih New, kita pilih di sini ada banyak pilihan, kita pilih Driver do Microsoft Excel, kita double klik saja, ya. Kemudian setelah tampil seperti ini, kita pilih Browse, kita pilih di mana letak file Excel yang kita buat tadi. Jangan lupa save as DP-nya kita pilih All Files biar semua filenya itu muncul. Kemudian kita pilih data latihan income. Ya, setelah itu kita pilih save, kita nextkan, kita finishkan. Ya, setelah tampil seperti ini kita OK-kan. Oke. Kemudian setelah ini kita double klik di sebelah kiri ini, double klik karena sudah ada datanya tadi, kita double klik. Nah, akan muncul sampelnya seperti ini lagi. Kemudian ini double klik kembali seperti tadi. Iya, akan tampil di ODBC importnya seperti ini. Kebetulan di Microsoft Excel saya ada 3 sheet, ya, ada 3 sheet. Tapi yang saya gunakan adalah sheet yang pertama. Maka kita pilih sheet 1. Kemudian kalau sudah sheet 1, kemudian kita OK-kan. Sekarang sudah tampil ya, sudah ada expand-nya, kita klik akan muncul sheet 1. Ya, sheet 1 ini biar lebih gampang, kita klik aja di sini, kita kasih nama data latihan income tadi biar lebih jelas. Kemudian setelah ini kita double klik, kita coba lihat datanya ya. Nah, datanya ada 12 sama seperti tabel tadi. Ya. Datanya ada 12. Oke, kemudian kita klik kanan di data latihan income, kita pilih reduce ya. Kita ingin pilih reduce, yang kita pilih di sini adalah dynamic redux ya, RSS. Kita pilih ya, kalau sudah tampil seperti ini kita OK-kan saja ya. Nanti akan muncul no name reduxnya ya, akan muncul 4 redux sama seperti yang ada di tadi sini. Nah, ini kita coba samakan. Nah, tadi redux, nah ini ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4. Ini juga ada 4.
studies work, studies, education works, education. Kita cek studies work, education, studies work, AC, benar. Yang kedua studies, ya ini ada studies. Kemudian education work, yang ketiga ini ada education works. Yang keempat ada education, ya. Walaupun terbalik-balik nggak apa-apa, yang penting reduksnya, hasil reduksnya sama. Oke, sudah pas seperti ini. Sekarang kita sama seperti tadi, kita klik aja, kita rename, kita ketikkan redux, biar tahu hasilnya ini hasil reduksnya. Kemudian setelah itu kita klik kanan, kemudian kita pilih general rules, ya. Saya ulangin, kita klik kanan di reduksnya, kita pilih general rules, kita okekan. Nanti akan ada muncul expand, klik. Oke, kemudian kita double klik, ini dia hasil dari rulesnya tadi. Ya, hasil rulesnya adalah 14, sama seperti tadi, 14. Nah, ini ada 14, sama seperti ini. Ini juga menghasilkan 14. Di sini ada berdasarkan studi, works, berdasarkan studies, ya, studies dan works itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini berdasarkan studies dan works juga ada 4, ini 1, studies, works, ini 2, studies and works, kemudian ini ada 3, studies, work, ini ada 4, studies dan work. Kemudian berdasarkan education juga ada 4, education dan work ada 4. Nah, kita lihat ini berdasarkan education dan work, ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Nah, begitu seterusnya. Jadi intinya perhitungan manual dari contoh data kita tadi itu sudah sama, sudah sesuai dengan aplikasi Rosetta. Jadi perhitungan manual dan perhitungan dengan aplikasi, dengan tools bantu aplikasi Rosetta, hasilnya sudah sama. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.